Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, anak-anak yang berada di rumah, mari kita buka bersama dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita baca sama-sama bagian ini. Saya ajak kita baca sama-sama. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian bacaan Alkitab. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita malam ini adalah roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang ke ayat 1 itu dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jika ayat 1 dalam bacaan ini mengatakan bahwa ada banyak roh, dan setiap roh itu mesti diuji, karena ada banyak nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu bersaksi tapi bukan pakai kuasa Roh Kudus. Jadi dalam dunia kita ternyata ada banyak roh. Bukan hanya Roh Kudus, tapi ada roh-roh lain. Dan roh-roh lain ini ikut mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan iman dari orang-orang percaya. Karena itu Rasul Yohanes dalam ayat 1, Rasul Yohanes katakan,
Janganlah percaya akan setiap roh. Janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Jadi setiap roh yang kita dengar, ada orang mengatakan di dalam saya ada Roh Kudus. Saya ini punya roh bernubuat, saya ini punya roh menyembuhkan, saya ini punya roh segala macam. Tapi Rasul Yohanes bilang, jangan percaya. Uji setiap roh. Karena ayat 2 itu dengan jelas, dalam ayat 2 dengan jelas dikatakan bahwa Kudus itu roh yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Coba jemaat kita perhatikan ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita masih ada dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Malam ini kita masih ada dalam suasana di mana kita merenungkan kuasa Roh Kudus. Maka ada 4 nasihat yang ingin saya sampaikan untuk kita renungkan sama-sama. 4 hal itu adalah, yang pertama, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus waspada, sebab menjelang akhir zaman akan bangkit Antikristus. Siapa itu Antikristus? Antikristus adalah orang-orang yang akan merusak iman orang-orang percaya. Menjelang akhir zaman akan datang banyak orang yang mengaku nabi, akan datang banyak orang yang mengaku pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka adalah Antikristus. Dan mereka dengan segala macam cara akan merusak iman kita. Contoh, ada banyak orang yang mungkin mengatakan bahwa, atau dia bilang bahwa dia adalah utusan Tuhan, tapi dia ajar kita pengajaran-pengajaran yang berlawanan dengan firman. Satu waktu mungkin ada orang yang datang bertamu di Bapak Ibu punya rumah. Lalu orang yang datang bertamu di rumah itu dia katakan atau dia memperkenalkan diri bahwa saya ini diutus oleh Tuhan. Saya diutus Tuhan datang untuk mengatakan hal ini kepada keluarga. Lebih berbahaya lagi kalau orang yang datang itu mengatakan begini, saya diutus untuk datang mengatakan jangan percaya Yesus. Dan jemaat, saya pernah punya pengalaman, ada satu kelompok yang datang ke saya dan mereka katakan bahwa Ibu Pendeta tidak boleh lagi percaya Yesus, karena Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia biasa, tidak boleh lagi percaya Yesus. Dan satu waktu ketika saya pelayanan di rumah sakit, di sebelah tempat tidur di mana anggota jemaat yang saya layani, ada juga seorang wanita, dan saya dengar wanita itu memberi kesaksian kepada pasien, jangan percaya Allah. Allah yang ada di Alkitab itu Allah yang jahat,
Allah yang suka membunuh, Allah yang senang dengan peperangan. Harus percaya kepada Yahweh. Padahal sebenarnya Yahweh itu Allah. Yahweh itu bahasa Ibrani untuk menyebut Allah. Karena itu, bagian pertama yang saya ingin sampaikan pada jemaat, hati-hati. Kalau ada orang datang ke rumah-rumah kita dan mereka bilang, saya ini utusan Tuhan, saya ini dapat penglihatan, saya ini dapat mimpi, saya ini disuruh Tuhan untuk bilang ini itu. Tapi kalau dia katakan hal-hal yang berbeda dengan Alkitab, dia katakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, apalagi kalau orang itu bilang jangan percaya Yesus, maka orang itu adalah anti-Kristus. Jangan percaya. Dan sekarang ini ada banyak sekte, ada banyak kumpulan-kumpulan persekutuan setan, dan mereka melakukan ibadah tidak sesuai dengan firman. Dan lebih berbahaya lagi, kalau mereka tawar kita, mari bergabung dengan kami, karena kalau di ibadah kami pulang ibadah dibagi-bagi amplop. Jemaat, siapa yang tidak ingin punya uang? Apalagi pergi ibadah pulangnya dibagikan amplop, isinya misalnya 500.000, pasti orang senang ke sana. Dalam dunia yang sulit seperti ini, orang pasti butuh uang. Tapi jangan karena uang kita tertipu dan kita meninggalkan iman kita. Jadi bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk kita renungkan adalah ujilah setiap roh, supaya kita tahu apakah ini roh Allah, apakah ini Roh Kudus atau roh antikristus. Dan hal yang kedua ada dalam ayatnya yang kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jemaat, bagian yang kedua adalah setiap roh yang mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, roh itu berasal dari Allah. Tapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan tidak berasal dari Allah, tapi berasal dari dunia. Jadi dengan apa yang dicatat di ayat 2 dan ayat 3, ternyata jemaat kita bisa membedakan bahwa Roh Kudus itu tidak ada di semua agama, ya. Roh Kudus itu tidak ada di semua agama. Roh Kudus itu tidak ada di semua orang. Kenapa saya berani mengatakan ini? Saya berani mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak ada di semua agama. Roh Kudus itu tidak ada di semua orang. Roh Kudus itu hanya ada di dalam mereka yang mengaku Yesus itu Tuhan. Dan saya berani katakan ini karena ayat 2 dalam bacaan ini mengatakan itu. Jadi saya tidak katakan ini dari kemauan saya, tapi saya katakan ini dari Alkitab. Coba lihat ayat 2 dan ayat 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku
bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar dan seterusnya. Kenapa? Kenapa Roh Kudus itu hanya ada di orang-orang Kristen? Kenapa Roh Kudus hanya ada di orang-orang percaya? Karena Roh Kudus itu berhubungan erat dengan Yesus. Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Kita ingat, Yesus sendiri memberi janji kepada murid-murid ketika Yesus akan kembali ke sorga. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu roh yang diutus oleh Yesus untuk menyertai orang-orang percaya. Orang-orang yang mengaku Yesus itu Tuhan. Roh Kudus hanya ada di dalam orang-orang yang mengaku Yesus itu anak Allah. Roh Kudus itu ada di dalam orang-orang yang mengaku Yesus itu juru selamat. Tidak ada Tuhan selain Yesus saja. Dan lihat ayat 3. Di ayat 3 dikatakan, roh yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan tidak berasal dari Allah, tapi berasal dari dunia, dari antikristus. Jadi Roh Kudus berasal dari Allah. Roh Kudus itu diutus oleh Yesus untuk melaksanakan tugas panggilan yang Yesus percayakan kepada orang-orang Kristen yang percaya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga ada di ayat 4. Bagian yang ketiga ada di ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Karena itu jangan takut pada dunia. Jangan takut pada antikristus. Jangan takut pada situasi dunia ini. Karena roh yang Tuhan taruh di dalam kita lebih kuat, lebih sungguh-sungguh, lebih dahsyat dari roh yang ada di dalam dunia. Karena itu di tengah situasi ini, jangan pernah kita putus asa, jangan kita hilang harapan, jangan kita jadi orang Kristen yang pesimis. Jangan kita menjadi orang Kristen yang mulai meragukan Tuhan. Jangan kita sudah tidak percaya Alkitab. Karena sesungguhnya roh yang ada di dalam kita adalah roh yang besar. Roh yang kuat, roh yang dahsyat, roh yang sanggup membuktikan kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Karena itu jemaat, pada bagian yang ketiga, kalau Alkitab katakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia, saya ingin mengingatkan jemaat, jangan kita terus hidup dalam ketakutan.
Jangan terus kita jadi tidak punya harapan. Memasuki bulan Juni ini, kita harus menjalani hidup kita di bulan Juni ini dengan lebih mengandalkan Tuhan. Kita kasih hidup kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita serahkan hidup kita untuk dipandu, dipimpin, diteguhkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi mari kita jalani hidup kita di bulan Juni ini dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi kita semangat. Roh Kudus akan menolong kita untuk memiliki pengharapan. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk selalu percaya pada Alkitab. Dan jangan pernah jemaat, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan ayat-ayat Alkitab. Saya baca Alkitab, apakah firman Tuhan ini benar atau tidak? Apakah firman Tuhan ini bisa jadi kenyataan? Jemaat, firman Tuhan itu penuh kuasa. Mari percaya firman, pegang firman Tuhan, dan kita akan melihat kuasa dari firman itu. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Mengapa Rasul Yohanes katakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar? Karena roh yang ada di dalam kita itu bukan roh dari dunia, tapi roh yang ada di dalam kita itu roh yang berasal dari surga. Roh yang ada di dalam kita berasal dari Allah, dan tidak ada perkara dari Allah yang mustahil. Amin. Amin. Tidak ada perkara dari Allah yang sia-sia. Dan hal yang terakhir, hal yang keempat, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Siapa memiliki Yesus Kristus di dalam dia akan memiliki hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita di dunia, kita berlomba-lomba untuk memiliki segala sesuatu. Kalau kita merasa ada yang kurang, kita usaha. Ada yang tidak lengkap, kita cari. Baik untuk rumah kita, keperluan kita, segala sesuatu yang membuat kita merasa senang, nyaman, seperti uang, harta, persahabatan. Kita ingin memiliki segala sesuatu yang menyenangkan kita. Tetapi hari ini nasihat firman Tuhan juga mengatakan, siapa memiliki anak, ia memiliki hidup yang kekal. Atau siapa memiliki Yesus Kristus, ia memiliki hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam penghayatan kita pada kuasa Roh Kudus. Alkitab ingatkan kita, jangan padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.